Iya, yang pertama dulu kita mau tahu, sebenarnya pada masa Nabi, sholat setelah Isya itu tidak dinamai sholat tarawih. Dinamai qiyamul lail, bangun malam. Ini pada masa Ramadan? Ada semua waktu itu belum dinamai tarawih. Tarawih itu setelah masa Nabi dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau di masjid dan ulama-ulama yang mengikuti beliau seluruhnya, dan salat yang mereka lakukan itu panjang sehingga melelahkan. Karena melelahkan, maka setiap selesai salam, bisa jadi 2 rakaat atau 4 rakaat, mereka beristirahat. Nah, karena salat ini berulang-ulang istirahatnya, maka dinamailah dia tarwih. Tarwih itu rahat, istirahat, beristirahat lama. Karena panjang salatnya, bacaannya panjang. Nah, dari sini kita ingin menggarisbawahi bahwa bisa jadi masa kita sekarang ini ada orang yang salat cepat-cepat, ya baca 1 ayat. Itu sudah berbeda dengan apa yang dilaksanakan dulu. Yang dilaksanakan dulu demikian panjang sehingga mereka memerlukan untuk beristirahat antara satu salam dengan salam yang lain. Nah, jadi kita lihat, mau terawihlah seperti dulu, atau terawihlah seperti Nabi melaksanakan terawih yang kita pernah katakan itu beliau hanya laksanakan 3 hari 3 malam di masjid, sisanya melaksanakan di rumah. Jadi agama ini memberi alternatif. Kita sekarang dalam konteks tarawih, Nabi sholat di masjid 3 malam, sholat juga di rumah 3 malam. Ada alternatif. Anda mau pilih yang mana? Ya toh? Nah, satu hal lagi yang kita ingin garis bawahi, bahwa apabila Nabi memperoleh 2 pilihan, yang dua-duanya boleh, maka beliau memilih yang mudah, yang lebih mudah. Nah, sekarang terawih, gimana nih terawih nih? Ke masjid atau di rumah? Pilihlah apa yang mudah. Bahkan kita sekarang pilih yang mana yang tidak berbahaya. Jadi sebenarnya salat di rumah, salat terawih di rumah itu adalah salah satu alternatif yang diberikan oleh agama. Bahkan kita mau lebih jauh lagi. Ada hadis yang dinilai sahih oleh sementara ulama bahwa mereka yang sholat 2 rakaat setelah sholat Isya, sholat sunnah 2 rakaat, maka itu dia sudah dapat dinilai melaksanakan sholat malam. Nah, alternatif, dia tidak wajib. Nah, kita mau lebih jauh lagi, ya, melihat ini ajaran agama. Kita tidak mau terlalu kaku, wah saya tidak dapat tarawih di masjid ini. Nah, Nabi bersabda, seseorang memperoleh kedudukan orang yang banyak sholat, banyak puasa, padahal dia tidak melakukan banyak sholat dan banyak puasa, namun memperoleh kedudukannya karena akhlaknya yang baik. La yablughu darajatas shaim al-qaim bi husni khulqi, itu kata Nabi. Jadi jangan terpaku di sini. Berakhlaklah yang baik. Itu kedudukannya sama bahkan dengan orang-orang yang banyak sholat. Jadi Nabi tidak mengerti nih, seakan-akan sholat tarawih itu wajib dan seakan-akan dia wajib di masjid. Padahal agama memberi alternatif, Nabi memberi contoh, ya kan? Jadi keliru kita ini kalau, ya kan? Abiku terkait dengan sholat tarawih, jumlah rakaat yang berbeda, ada yang 8, kemudian ada yang 20. Ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan itu dan adakah latar belakang kenapa perbedaan itu tercipta? Nah, itu riwayat yang menyatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu sholat tidak lebih dari 11 rakaat kalau malam. Inilah yang dipakai 8 tambah 3 ini. Tapi ada riwayat lain bahwa pada masa Sayyidina Umar salatnya 20 rakaat. Nah,
Kita bisa gabungkan. Boleh jadi Nabi yang 8 rakaat salatnya panjang. Ya kan? Ya. Yang 20 rakaat lebih singkat dari ini. Yang 2 rakaat bukan tarawih lagi namanya, tapi salat lail bisa lebih singkat lagi. Jadi jangan persoalkan 8-20 itu semua alternatif yang diberikan agama yang lebih penting. Satu kejadian Abi cerita sebentar. Di Mesir pernah terjadi perselisihan di satu masjid. Ada yang mau salat 8, ada yang mau salat 20. Masing-masing berkeras. Datang seorang ulama besar Mesir, Hasan al-Banna. Dia bilang, kalian tidak bisa setuju mengatur ini. Enggak, kami bertahan harus 8, kami bertahan harus 20. Dia putusannya apa? Tutup masjid. Kenapa tutup masjid? Bersatu itu wajib. Salat tarawih itu sunnah. Ya kan? Jadi jangan perselisihkan. Kita biasa mendahulukan hal yang tidak penting atas yang penting. Kita harus mendahulukan keselamatan bangsa, keselamatan masyarakat, ketimbang dengan meraih pahala salat tarawih. Padahal mendahulukan ini, memperhatikan ini jauh lebih besar pahalanya daripada itu. Ya kan? Itulah agama. Itulah agama. Itulah agama. Semoga kita semua selalu bisa belajar. Semoga kita semua selalu bisa belajar. Terima kasih Abiku.